Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, yang pertama sekali kita syukuri biiznillah, karena izin Allah maka pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Kalau bukan karena izin Allah, kita sudah lama merencanakan pertemuan ini, tidak juga diizinkan. Saya sudah 2 kali jatah mengisi di sini absen. Yang pertama pada saat suami saya sakit, kemudian yang kedua karena saya masih dalam masa iddah, saya belum kemana-mana. Alhamdulillah biiznillah, karena izin Allah kita betul-betul dipertemukan di pagi hari ini. Kalau bukan karena Allah juga kaki-kaki ini rasanya berat untuk melangkah, Jam segini enaknya mungkin narik selimut lagi untuk yang mager ya. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu banyak sekali aktivitasnya, urusan kampung, urusan kantor, urusan keluarga, macam-macam. Tapi karena izin Allah lah yang menggerakkan hati penjenengan, pikiran penjenengan, kaki penjenengan, badan penjenengan sehingga bisa sampai ke sini. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah bosan meneladani semua yang telah beliau ajarkan. Matur nuwun pengurus pengajian Ahad pagi Masjid Nurul Jami Wedi Klaten. Lengkap nggih? Itu seperti di surat Kemenkumham mboten nggih? Dan juga takmir Masjid Nurul Jami dan juga semua ibu-ibu yang di dalam ruangan, di dalam masjid maupun yang di serambi. Kayaknya tambah banyak ya jamaahnya ya. Atau memang stabil seperti ini sejak tahun 1983. Luar biasa, berarti pun pinten tahun ini ya pengajian ini. Bapak-bapak juga banyak yang di luar. 45 tahun, Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mbak-mbak dan mas-mas sekalian, untuk selalu berada dalam kebaikan. Boleh dilanjut Pak Frida. Baik, insya Allah pada pagi hari ini saya selalu mengingatkan kita akan menggapai 4 kebaikan. Ingkang angka setunggal, kebaikan tolabul ilmi. Walaupun hanya sedikit dan terbatas ilmu saya ini, mudah-mudahan nanti tetap ada yang akan kita jadikan sebagai oleh-oleh bekal kita nanti. Engkang angka kalih, insya Allah kita akan menggapai pahala kebaikan silaturahmi. Kenapa? Karena dengan melihat langsung seperti ini kita menjadi dekat satu sama lain ya. Wah, saiki kok senyumnya lebih ceria dari biasanya. Biasanya itu kalau tersenyum enggak simetris ya. Kanan sama kiri beda. Itu namanya senyum sinis, nggih. Ya. Kalau senyumnya orang sehat, tidak ada tanda-tanda gejala stroke, itu kan harusnya senyumnya simetris. Kanan ditarik 2 cm, kiri ditarik 2 cm bareng. Itulah senyum yang membahagiakan. Senyum adalah sedekah yang paling mudah, paling murah dan paling indah.
Paling murah karena nggak usah mengeluarkan biaya. Paling mudah karena tinggal narik saraf set, ya, bareng loh ya, nggak boleh salah satu. Dan paling indah karena menular pada yang lain. Kalau Anda tersenyum, ibu-ibu tersenyum nggih, yang di dalam maupun yang di luar, saya juga jadi pengen ikut tersenyum. Tapi nek jenengan merengut, saya juga pengen emosi rasanya, ya. Senyum ibadah yang murah, mudah dan indah. Insya Allah dengan kita ketemu silaturahmi jadi erat. Biasanya jauh di mata dekat di WA, sekarang jadi jauh di mata dekat di hati. Baik, pahala kebaikan ketiga yang akan kita raih adalah memakmurkan masjid. Masjid ini sudah tua sekali ya, tapi masih bagus, kokoh, mentereng ya. Dibangun oleh pejuang-pejuang Islam ya. Apabila pagi ini kok tidak ada pengajian Ahad pagi lagi, prei seperti zaman saya awal-awal dulu habis pandemi ya. Di sini kan waktu itu sempat prei kan. Kemudian masuk lagi, maka masjid ini sepi ya. Tapi dengan adanya pengajian Ahad pagi yang terus dilangsungkan, yang wakaf jadi punya pahala, yang ngurusi jadi punya pahala, yang gelari kloso jadi punya pahala, yang ngelapi koco memakmurkan semuanya ya, semuanya mendapat pahala karena kita memakmurkan masjid ini. Termasuk penjenengan yang rawuh ini juga akan mendapatkan pahala banyak. Juga termasuk pahala yang keempat ialah memuliakan tamu. Ini adalah rumah Allah, maka yang berdatangan di sini adalah tamu-tamu Allah. Penjenengan geser-geser sedikit, senyum-senyum dengan sebelahnya, ngendikan bagaimana Bu kabarnya, bagaimana Pak kabarnya ya. Itu semua juga sudah dalam rangka supaya masjid ini ramah terhadap siapapun, tempat nyaman dan tempat pulang bagi siapapun. Bismillah ya, insya Allah akan kita gapai bersama. Boleh dilanjut? Iya. Selanjutnya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang berbahagia, mas mbak sekalian, kepada saya dimintakan materi yang berbeda dari sebelumnya ya. Keluarga sakinah di sini sudah pernah, caranya mendidik anak di sini sudah pernah. Terus ya udah beberapa kali lah sampai lupa temanya apa saja. Yang belum adalah saya share di sini tentang bahwa nasihat terbaik itu adalah kematian. Sebelum ke sana saya ngitung dulu nggih, mudah-mudahan nanti bisa kita resapi bersama-sama bagaimanakah kematian itu. Wong urip ning donya mung sedelo, nggonmu suwe urip ning alam baka, eling pati bakal teka yen wis wanci ra kena semoyo. Ya Allah kula nyuwun ngapura, wonten donya kehing dosa kula, mboten wonten kang saged ngapura, anamung Allah kang maha kuwasa. Ya Allah kula nyuwun ngapura. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Wong urip neng donya mung sedelo.
Ini kidung favorit suami saya di antara 10 kidung yang sering saya nyanyikan. Kenapa selalu mengingatkan bahwa ternyata urip ki meng maksud nggih. Coba Anda perhatikan, ingat ketika zaman TK misalnya, rasane lagi koyo wingi. Hidup seperti di lorong waktu, melihat ke belakang, set ngerti-ngerti 20 tahun. Set ngerti-ngerti 30 tahun. Set ngerti-ngerti 40 tahun. Set ngerti-ngerti meh seperti saya menuju 50 tahun. Set sweet 17 ya, sweet tahun ngerti-ngerti. 70 tahun, 80 tahun, rasanya cepet banget. Sepertinya baru hidup bersama bapak ibu jadi anak. Kok sekarang sudah punya anak, kok sekarang sudah dewasa anaknya udah mau punya anak lagi. Ngerti-ngerti ternyata wis tuwa STW karena urip mung sedelo. Nggonmu suwe urip ning alam baka. Nanti yang lama itu di alam baka, namanya juga baka. Baka itu enggak ada endingnya. Di sanalah kita kekal selama-lamanya, tinggal pilih kekal di neraka atau kekal di surga. Itu sebuah pilihan. Terus apa tuh? Lupa sendiri. Apa tuh Bu? Bacaannya lihat sini dulu ya. Nah, ya lihat sini dulu. Elingopati bakale teko yen wos wanci ra kena semoyo. Nah ini saya curhat sedikit ya, sambil juga saya tadi minta maaf pada waktu itu tidak bisa kemari dan juga mengucapkan terima kasih karena jamaah Nurul Jami Wedi waktu itu mewakili ibu-ibu sekalian, bapak-bapak juga ikut takziah di tempat saya. Matur nuwun kawigatosanipun, doa-doa yang terus dilantunkan sampai berapa kali Ahad pagi itu ya. Mudah-mudahan suami saya husnul khotimah. Nah pada saat itu ibu-ibu bapak-bapak sekalian, karena suami saya staf pengajar di UGM yang menangani tentu kampus sendiri di rumah sakit akademik UGM. Direkturnya mengatakan beliau adalah staf terbaik kami, jadi semuanya harus dimaksimalkan ya. Semua peralatan, semua obat dimaksimalkan. Lalu saya matur, Pak Direktur, Bu Direktur, seandainya ada obat yang bisa mengobati suami saya nggak usah mikir BPJS nopo mboten BPJS, pokoknya ditumbaske semaksimal mungkin. Nggih, tinggihi ben kula mboten sedih, nggih tinggihi. Melihat perkembangan demi perkembangan kok sepertinya semakin kritis ya. Lalu saya matur lagi, seandainya ada alat atau obat yang harus dibeli di luar negeri, tolong dicarikan. Kulon TNT-an enggak apa-apa. Karena apa? Bapak ini sudah kerja keras waktu selama muda ya, dari muda sampai 49 tahun itu sudah kerja keras demi masa depannya. Lah inilah masa depan itu, tulung tumbaske dimanapun alatnya. Dimaksimalkan oleh pihak Rumah Sakit Akademik UGM karena suami saya staf pengajar di sana. Tapi yaitu semaksimal mungkin manusia berusaha. Saya katakan pada suami saya, Mas kita terus berusaha kan, tidak berhenti kan, walatai asu kan ya. Beliau mantuk, berarti menyetujui bahwa akan diobati secara maksimal. Semaksimal mungkin alat teng cereneng ya, teng cereneng, teng cerentang ya. Kepala ada, kaki, tangan, dada, kakinya sampai banyak banget penurun tensinya itu berbagai macam hal. Tapi Allah mengatakan, aku berkehendak mengambil nyawa sekarang. Tidak ada yang bisa menunda. Ini tadi kita katakan, eling ngopati bakale teko yen wos wanci ra kena semoyo. Enggak bisa lagi.
Sudah alatnya udah banyak, obatnya udah banyak, dokternya sudah pilihan semua. Angkat tangan kalau Allah mengatakan sekarang juga. Kita tidak bisa endo. Yang sana itu loh, yang sudah 100 tahun ya. Ada juga yang 100 tahun itu yang mengatakan tulung ya ben aku dipundhut dengan kepenak. Soalnya awakku ki jane wis teng cereneng kabeh. Malah memohon, ya Allah, kapan to kula niku dipundhut udah enggak punya besti lagi, bestinya udah enggak ada semua. Ya, yang punya besti ya, kan kita butuh besti juga kan. Bestinya udah enggak ada semua. Tapi Allah belum berkehendak mencabut nyawanya, belum. Kalau Allah sudah berkehendak, siapapun tidak akan dapat melawannya. Allah memang zat yang maha kuasa. Menungso kuwi ora iso opo-opo. Hanya bisa berusaha di tengah musibah yang terjadi, semaksimal mungkin mencari solusi. Kalau urusan bahwa solusi yang kita upayakan itu diterima Allah atau Allah mempunyai rencana lain yang lebih indah, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itulah hakikat dari sabar, ikhlas dan tawakal. Sabar, ikhlas dan tawakal sudah pernah juga saya sampaikan di sini. Tapi ternyata pada saat saya mengalami musibah itu pemaknaannya menjadi lebih. Sabar kuwi jebulane ora mung seperti yang saya sampaikan. Ada kombinasi dengan ikhlas, ada kombinasi dengan tawakal, ada kombinasi dengan kedukaan yang luar biasa, kombinasi dengan menyerahkan semuanya kepada Allah, macam-macam rasane. Jebulane tenan antara yang selama ini tertuliskan, yang kita pahami dan yang kita alami itu memang berbeda. Tingkat-tingkat pemahaman itu berbeda, maka saya mengambil pelajaran. Ternyata Allah mau memberi pelajaran sebetulnya definisi sabar, definisi ikhlas, definisi tawakal itu seperti apa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia semuanya ya di sini. Insya Allah bahagia. Kalau ada yang tidak bahagia, saya doakan semoga sepulang dari sini terus menjadi banyak syukurnya, lebih berbahagia. Yang punya masalah hidup segera terurai masalah hidupnya. Sing mboten kagungan putra terus saged kagungan putra. Sing putrane belum ada jodoh, sedereke napa tanggine belum dapat jodoh, segera dapat jodoh. Sing kagungan utang-utange segera lunas. Amin. Kok sing ngameni akeh banget ya nek bab utange. Neng mboten utang meleh lho nggih nek pun lunas nggih. Oke. Ngene, mudah-mudahan utangnya segera lunas. Amin. Bar lunas utang meneh. Oke. Ada yang begitu sih, mboten utang kok mboten semangat hidup nggih. Ada yang begitu. Tapi sebetulnya kalau enggak hutang itu hati menjadi tenang, nggih. Oh nggih. Terus do cerita utang niku, Pak. Nggih, baik. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Sebelum masuk ke masalah kematian yang paling dalam ya, saya ingin mengingatkan bahwa kalau orang itu sudah berusia 40 tahun, Pak Frida boleh dilanjut. Apa yang terjadi ketika seseorang itu sudah berumur 40 tahun? Referensi-referensi akademik menyebutkan bahwa keilmuannya sudah stabil. Ya, kan pun melalui TK atau sing playgroup ya, SD, SMP, SMA, kuliah. Terus yang dipelajari di kuliah itu, di sekolah itu juga sudah dinepke dengan pengalaman-pengalaman. Jadi sudah merasuk ke dalam diri menjadi ilmu pengetahuan yang memadai. Dalam masalah pekerjaan itu juga sudah rata-rata banyak yang settle. Umpami pedagang, dia sudah tahu trik-triknya piye carane laris, ya, piye carane iso untung akeh, piye carane iso mendatangkan pembeli yang banyak dan sebagainya. Pengalamannya sudah cukup, sudah bagus.
Di dalam mendidik anak juga begitu. Ya, misalnya masih 20-an menjadi orang tua, masih emosi. Biasanya anak pertama itu korban dari uji coba orang tua dalam pendidikan anak, nggih. Wadi woco-woco terus diterapke ya, dicoba begitu. Tapi kalau sudah 40 tahun sudah mulai tahu, oh bagaimana sebaiknya mendidik anak itu. Di dalam berinteraksi dengan orang ya, tetangga misalnya, atau kampung. Dulu kalau masih muda, rasanya males untuk bergaul, untuk terlibat di kegiatan RT, RW, kegiatan masjid. Tapi kalau sudah 40 tahun dengan sendirinya keluar skill sosialnya untuk berinteraksi, berkontribusi pada masyarakat dan sebagainya. Intinya dirinya sudah mapan. Kecuali orang-orang tertentu yang memang tumbuh kembangnya bermasalah nggih. Misalnya kekurangan kasih sayang, terus nanti pada saat besar meletup misalnya menjadi perselingkuhan, pencurian dan lain-lain, kejahatan-kejahatan lain itu karena ada masalah di dalam masa-masa tumbuh kembangnya. Nah, oleh karena itu di usia 40 ini orang juga biasa menyebut sebagai generasi sandwich ya. Sandwich menika kalau di negara barat kan makamnya roti. Sandwich menika ada roti di atas, ada roti di bawah, tengah-tengahnya itu bisa sayuran, bisa daging, bisa macam-macam. Inilah generasi sandwich. Kenapa? Karena usia 40 ini ngopeni wong tuane, kalih ngopeni putrane. Ya, memikirkan orang tuanya juga memikirkan anak keturunannya. Berbeda dengan yang usianya 60 tahun atau 50 tahun, banyak yang sudah enggak memikirkan orang tuanya karena sudah tilar. Ya. Berbeda juga dengan yang 20 tahunan, karena apa? Karena enggak ada bawahnya, enggak ada anaknya, kan ngaten. Jadi yang 30 atau juga 40 tahun ini generasi sandwich yang harus berpikir keras bagaimana mengopeni anaknya, bagaimana mengopeni anaknya ke sini ya, orang tuanya. Kan ada konsep birrul walidain ke atas, masih semua kan? Walaupun sudah meninggal juga tetap bisa birrul walidain. Dan ada konsep juga untuk mempersiapkan masa depan anak keturunan dengan baik. Jadi ke atas dan ke bawah inilah tanggung jawab seseorang generasi sandwich, dhuwur mengisor. Oleh karena itu Islam itu mempunyai rumusan untuk generasi sandwich ya. Mungkin ada juga sih yang 50 tahun yang masih jadi sandwich, yang 60 tahun jadi sandwich juga mungkin ada. Boleh kita baca sama-sama. Pasti sudah banyak yang hafal. Inilah yang kemudian menjadi doa wajib bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari generasi yang mempunyai tanggungan di atas dan juga di bawah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka alladzi an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Pun apal nggih? Sampun. Sudah sering dibaca nggih? Sudah. Tapi jangan hanya dihafal, melainkan juga dipahami bahwa ini adalah jalan keluar Islam untuk selalu ingat tentang tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai anak dan tanggung jawab sebagai orang tua. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Ngisor dhuwur, dhuwur ngisor. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.
Di sini ketika kita sudah menyampaikan kepada Allah bahwa kita bertanggung jawab terhadap generasi di atas kita dan generasi di bawah kita, ada clue atau kata kunci yang juga menjadi pengingat kita. Inggih menika sesungguhnya aku bertaubat. Makanya kalau sudah 40 tahun kok masih suka maksiat, kok masih suka korupsi, kok masih suka ghibah, kok masih suka ngelarani atau menyakiti orang lain, kok masih memilih jalan neraka, itu berarti tidak melihat bahwa sebetulnya jika kita sudah menjadi generasi yang atas bawah punya, itu saatnya bertaubat. Dan apalagi saatnya juga untuk berserah diri. Meningkatkan kualitas hidup kita, semua hanya untuk Allah. Bangun tidur sampai tidur lagi, pikirannya adalah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, ya. Pikirannya itu. Kalau berdoa, sakniki mboten berdoa sing tentang dunia mawon. Boleh enggak sih berdoa tentang dunia? Boleh. Tapi terus tidak semuanya doa. Itu tentang dunia. Ya Allah, paringi laris dagangan kula, kenging. Ya Allah, paringi pajeng kontrakan kula, kenging. Ya. Tapi terus jangan semua doanya begitu. Separuh saja, separuh yang lainnya tentang bagaimanakah kita persiapan menghadap kepada Allah. Ya Allah, jagalah agamaku. Ya Allah, bantulah aku untuk mudah menuju jalanmu. Husnul khotimah. Terus zikirnya banyak, jangan terlalu banyak yang berbicara tentang dunya. Nah itu kalau kita sudah berumur 40 tahun. Dari doa ini ibu-ibu dan bapak-bapak, mas mbak sekalian, boleh di next Pak Frida yang baik hati, teman saya di UIN Sunan Kalijaga. Ben lalali le next niku nggih. Pertama adalah syukur, karena kita menjadi pribadi yang bertambah syukur atas nikmat Allah. Wis diparingi umur sampai 40 tahun kok ora bersyukur. Oksigen gratis, gitu. Semua yang kita jalani alhamdulillah dapat lingkungan yang baik, orang tua yang baik, anak-anak yang baik, semua disyukuri dari doa itu. Engkang angka kalih beramal saleh hanya mengharap ridha Allah semata, tidak mengharap kepada yang lain. Kalau umur 40 tahun kok masih suka riak, ya, amalnya dicerita-cerita ke, amalnya didengung-dengungkan, ya, itu rasanya belum pasrah, belum berserah diri. Yang kita lakukan hanya untuk Allah. Ingat, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kemudian yang ketiga dari doa tersebut, masa depan. Menyiapkan anak-anak dan keturunan menjadi generasi masa depan yang soleh dan solihah, yang kuat. Nah ini perlu dipersiapkan nggih. Alhamdulillah kalau saya tidak ingin riak ya, tapi ingin bercerita bahwa suami saya itu sudah ngenok-nok ya. Saya bersyukur kepada Allah, ada orang yang bersyukur alhamdulillah suamiku meninggal tidak karena sakit, jadi enggak ngerepoti. Ada yang bersyukur begitu. Tapi kalau saya, alhamdulillah suami saya itu meninggal karena sakit. Jadi apa? Proses dying itu meninggal ya. Tapi enggak ada bahasa Indonesianya. Kalau meninggal kan teksek nggih meninggal toh jenenge. Tapi dying itu meninggal, pelan-pelannya itu saya bisa melihat dan bisa komunikasi terus, pesen-pesen. Iki bocah-bocah kudu S2 kabeh, ragate iki. Nek ra entuk beasiswa LPDP iki.
Sing dinggo mantokke pilih kele soleh ya, sing nggo mantu iki. Udah disiapkan semua. Semua harus menjadi generasi yang kuat lahir, kuat batin. Udah disiapkan semua. Proses komunikasi iki kudu piye? Saka wong tuaku ki didol dinggo iki itu udah siap semua. Jadi ini adalah sebuah contoh yang tidak bermaksud riak nggih. Tapi kesiapan bahwa kapanpun Allah itu memanggil, tanggung jawab sebagai orang tua harus sudah kita pikirkan mulai dari sekarang. Sok mben nek aku ra ono, anakku piye? Sok mben nek aku ra ono, jejak-jejak perjuangan yang aku rintis kepiye? Sudah mulai dipikirkan. Siap atau tidak siap? Kita harus siap. Di sini semuanya siap mati? Siap, luar biasa. Ada loh ya, di sini semua siap mati, meneng mawon. Siapa di sini yang siap mati? Meneng mawon. Niku nggih wonten. Ya. Tapi alhamdulillah di sini tadi saya dengar agak banyak. Siapa yang di sini siap mati? Siap. Ya walaupun yang tidak menjawab, siap tidak siap, kita ini harus siap mati. Kenapa? Harus saatnya bertaubat dan berserah diri ya. Karena sudah lama perjalanan kita. Yang masih kecil ya, Mbak tadi luar biasa suaranya. Mbak siapa tadi namanya? Ya Allah ya, luar biasa. Diteruskan nggih, tambah mahrotnya yang kuat sedikit, keren banget. Nah, semua orang itu camat. Next Pak Frida. Camat nggih, calon mayat, calon mati. Maka panjenengan kalau berdiri di depan cermin itu melihat, iki aku ra sapa-sapa. Aku adalah calon mayat. Kenapa? Karena banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup itu pasti akan mati. Kemudian kita juga sudah lama tahu bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulangnya kita itu ya ke alam baqo itu tadi. Di sini hanya laibun, di sini hanya permainan, mung sedelo. Kita nanti akan secepat kilat kembali karena kita adalah nafsul mutmainnah yang kemudian akan dipanggil sewaktu-waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada yang belum berani mengatakan aku siap mati, apakah kemudian banyaknya ayat-ayat ini akan kita ingkari? Al-Ankabut 57, Al-Baqarah 156, Al-Anbiya 35, Al-Jumu'ah 8, Ali Imran 145, An-Nisa 78, Az-Zumar 42, Al-An'am 61, Luqman 34, As-Sajdah 11, Al-Waqiah 8387. Banyak bingit dalam Al-Quran. Apakah akan kau ingkari bahwa kita sewaktu-waktu akan mati? Di Taman Makam Husnul Khotimah Muhammadiyah, tempat suami saya disarekan sana, ada yang bayi-bayi juga mati, ada yang anak kecil mati, ada yang remaja mati, ada yang seusia suami saya belum ada 50-an juga, beberapa sudah banyak, penyakit orang zaman sekarang banyak. Kemudian 60, 70, 80 banyak di dekat Buya Syafi'i Ma'arif sana yang selalu diidolakan suami saya, sekarang sareannya dekat. Pada waktu itu walaupun saya selama ini mau menahan diri ya, kalau ada yang mau dikebumikan itu saya menahan diri menunggu di rumah saja. Tapi karena ini sisihan saya yang sudah hampir 1/4 abad, saya konsultasi dengan teman-teman, boleh nggak sih saya lihat? Boleh asal tidak meratap. Lalu saya ikut ke makam, ingin tahu sebetulnya lesare ki kaya ngopo. Ternyata jero banget nggih. Ingin tahu sebetulnya le dhewe kuwi kaya ngopo. Jebulane nggih ming dhewe entil. Napa-napa ditinggal, semuanya hanya amal yang menemani. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, ini saya biar enggak melo nyanyi sebentar nggih. Tekan titi wancine yen aku mati,
ora ana kancane ning jeron bumi, bandaku mung saimit kemulmori. Saged nggih Pak? Pitakon malaikat bakal tak jawab, sapa sesembahanmu ana ing jagat, raliya sesembahan Allah kang Ahad. Ibu-ibu, memang kalau sudah tekan titi wancine, ya itu tadi. Neng jeron bumi bandane mong saimit. Apa? Kemulmori, dress code yang sama seluruh umat muslim sedunia. Niki wau petak-petak nggih untuk seragamnya pengurus. Ibu-ibu dress code-nya cantik-cantiknya ya. Semua bajunya bagus-bagus, besok dress code-nya sama, kain mori. Pitakon malaikat bakal tak jawab. Ya. Di situ kita tidak akan bisa menjawab kalau tidak mempersiapkan dengan baik. Mbok saiki diapalke saged lancar. Tapi kalau amalnya kurang, ya, maka susah untuk menjawab. Lidah kelu, lidah tidak bisa diajak kompromi karena mereka ngomong sendiri, ya. Oleh karena itu yang kita persiapkan adalah amal. In qata'a amaluhu, putus semuanya kecuali 3 perkara. Inggih menika sedekah jariyah. Pramila kalau orang sudah sadar kematian itu biasanya mboten medit alias nyah-nyoh. Karena apabila telah sampai di alam sana yang ada adalah menyesal. Kok aku mbiyen ora amal yo, nek aku amal kan neng kene kepenak. Sing di dunia amal nggih menyesal. Kok aku mbiyen amale mung sithik yo, kudune akeh. Sing amale akeh nggih tetep menyesal. Kok aku mbiyen amale ora akeh banget yo. Sing akeh banget nggih tetep menyesal. Kok aku mbiyen amal ora pol-polan akeh-akeh bingit-bingit sehingga di sini mendapatkan surga yang VIP, VVIP bahkan. Oleh karena itu sebelum ada penyesalan itu sedekah jariyah ingkang kathah. Sekarang tidak jadi apa-apa, tapi insya Allah nanti kalau sudah kita ini menjadi mayat, pahala tetap kencring. Pada waktu mau masuk ruang ICU itu saya bilang pada suami, apa permintaanmu? HP katanya. HP apa? Saya kasih HP-nya. Ngapain saya bantu, mau ngapain? Kirain mau telepon siapa gitu ya. Jebulane napa? Sedekah. Ya. Sedekah iki dinggo pembangunan X ya. Dengan suara yang lirih udah mau masuk ICU itu. Terus ditransfer, itulah yang mudah-mudahan jadi jariahnya sampai sekarang ya. Amin. Nah, lanjut ya sebelum nangis lagi. Raliyo sesembahan Allah kang Ahad. Jadi mulai sekarang dipersiapkan dengan baik agar semuanya itu dapat terjawab dengan baik, termasuk juga ilmu yang bermanfaat. Penjenengan kalau habis ngaji jangan dipek sendiri ilmunya, tapi ditularaken kepada keluarga, kepada murid-murid, kalih rencang-rencange. Di dalam status juga boleh ditulis sebagai status. Statusnya kalau sudah umur, sudah ingat mati, itu ampun sing ranggenah nggih, hujan kalih gambar kademen ya. Laper kalih gambar bakso ya. Jadi statusnya harus status yang mengandung ilmu supaya orang terinspirasi. Kalau melihat status kita, jadi kemudian ikut-ikut ilmu yang bermanfaat, pahala juga mengalir kepada kita. Ingkang angka 3, doa dari anak-anak yang soleh dan solihah.
Insya Allah putra-putra panjenengan kula doakan semua jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ampun kesupen didunungke, kewajiban mereka mendoakan kita. Harus didunungke. Kalau enggak, lare menika kalau sudah besar, kemudian asyik dengan pekerjaan, lali ndongake wong tuane. Sing remaja asyik main game, lali ndongake wong tuane. Asyik kekancan, lali ndongake. Maka didunungke, Bapak Ibu mendoakan kamu setiap saat. Kamu juga harus mendoakan kedua orang tuamu. Didunungke. Ibu Bapak yang berbahagia, next Pak Frida. Tadi saya matur, kalau pemahaman itu bertingkat-tingkat, sampai 715 kan biasanya nggih? Bertingkat-tingkat. Ada yang namanya, kata Pak Schleiermacher ya, Pak Schleiermacher niki ahli interpretasi atau hermeneutika. Pemahaman tahap 1 itu pemahaman yang mekanik. Mekanik niku barang nek jatuh jebluk tebluk ya, itu sekondur mengisor ya. Itu pemahaman yang mekanik. Keran nek diurupke medun, mboten munggah, ngoten nggih? Itu pemahaman yang mekanik. Termasuk ketika kita mengetahui bahwa semua yang hidup akan mati. Niku pemahaman yang mekanik. Kabeh wong ngerti nek sing urip kuwi engko bakale mati. Selanjutnya ada yang namanya pemahaman itu karena mengalami, kata Pak Schleiermacher. Wong sing durung ngalami karo wong sing wis ngalami kuwi pemahamane beda, nggih. Umpami panjenengan jatuh cinta. Seperti apa jatuh cinta itu? Kalau yang belum mengalami, oh itu yang jantungnya berdebar-debar ya kalau ketemu yang ditaksir ya. Tapi rasanya deg-degan kuwi kepiye, itu yang bisa cerita secara mendalam hanya yang pernah mengalami jatuh cinta. Bisa dipahami nggih? Sedih kuwi rasane kaya ngopo? Ikhlas kuwi rasane kaya ngopo? Sabar kuwi rasane kaya ngopo? Tawakal kuwi rasane kaya ngopo? Kalau secara mekanik tahu, tapi kemudian ketika kita mengalami sesuatu musibah atau mengalami suatu keadaan yang tidak mengenakan, kita kemudian jadi bisa merasakan, oh jebulane definisinya berbeda. Kaya ngono to rasane. Nah, menurut Pak Schleiermacher lagi, pemahaman tahap ketiga itu adalah pemahaman terhadap teks-teks sulit yang filosofis. Nah, kita sebagai orang Islam, teks sulit dan filosofisnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu kan sebetulnya hanya kata-kata toh. Tapi kata-kata itu bisa kita pahami dengan mekanik, bisa kita pahami dengan kita mengalami, dan bisa kita pahami dengan keseluruhan jiwa kita. Pikirane, perasaane, perilakunya diserahkan kepada teks itu, kepada Allah itu, sehingga mempunyai pemahaman yang komprehensif atau menyeluruh. Pramilo, kalau kita tadi sudah mengaku menjadi calon mayit, ini next Pak Frida, kok mati ya? Maka mulai sekarang bacaan yang kita hafal sejak kita kecil sebelum TPA, mau sare misalnya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, di bibir aja bisa, Bismika Allahumma, kan zaman kecil begitu. Kemudian mungkin kita bertambah usia jadi lebih memaknainya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi sekarang cobalah sepulang dari sini, itu sebetulnya adalah persaksian bahwa pada saat kita mati, pada saat kita tidur itu adalah latihan mati. Bismika, dengan namamu ya Allah. Allahumma ahya, engkau yang menghidupkan kami dan juga mematikan. Maka kualitas tidurnya menjadi berbeda Bapak Ibu sekalian. Kalau anak atau orang zaman now, kalau mau sare sak niki kan nyekele HP nggih. Ungkur-ungkuran kalih bojone nyekel HP dhewe-dhewe. Sing siji nonton YouTube, sing siji nonton TikTok nggih, nek badhe sare sing siji guyu dhewe-dhewe tontonane beda-beda.
Orang zaman now seperti itu. Nek sing sregep, sing kono rapat apa, sing kene rapat apa, kok ungkur-ungkuran koordinasi dunia masing-masing. Sekarang kalau memang kita sudah declare bismika Allahumma ahya wa bismika amut, betul-betul kemudian sing jenenge sare niku nggih dengan cara berserah diri. Pegang tasbihnya, nek mboten remen tasbih nggih sanese. Tapi kalau yang digital niku mungkin mboten saged tilem malahan soalnya ndelok digitalnya terus kan ada sinarnya. Tapi kalau tasbih kan sambil les-lesan nggih. Apa nggih driji nggih saged. Subhanallah, subhanallah. Tidurnya berkualitas. Karena apa? Mau menuju mati tidurnya itu. Bukan sekedar besok mau bangun lagi. Karena apa? Belum tentu Allah memberikan nyawa kembali pada saat kita bangun. Maka sare itu juga menjadi sebuah ritual. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ampun kesupen. Apa namanya, Al-Ikhlas diwaos, Al-Falak diwaos, An-Nas diwaos, tidur plusnya enak, mimpinya indah, mimpinya siap, sewaktu-waktu kapundhut insya Allah siap. Begitu bangun nggih ngonten sakniki, ketika kita sudah mengatakan siap mati, kalau mau konsekuensi ini pun begitu bangun geragap, HP ku mau neng ndi kan biasanya ngonten. Oh, HP-nya kecegur. Nah, di bawah apa? Dipan nggih. Goleki ngisor bantal ra ono, ning ndi ra ono. Mboten sah. Nanti saja. Itu kan donya. Yang pertama, alhamdulillahilladzi ahyana. Jangan secara mekanik lagi, ya. Jangan secara hafalan lagi. Tapi pikiran, perasaan, hati dan semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Ahyana ba'dama amatana. Sesudah dimatikan, diberi kepercayaan Allah, rohnya dikembalikan. Sehingga kita masih tetap hidup di dunia, menikmati laibun kembali. Kemudian apa yang menjadi doa-doa kita itu betul-betul kita resapi bahwa yang namanya kematian itu memang ada, bahwa kita memang siap untuk menghadapi kematian. Penjenengan nembe sholat, sekarang yang tentang kematian juga sudah bisa lebih dirasakan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masih dajjal. Lebih bisa dipahami huruf demi huruf, kata demi kata, bahwa yang namanya alam akhirat kui ono, dan sampai sekarang ternyata aku masih di dunia. Insya Allah aku persiapkan sebaik-baiknya kepulangan kita. Habis sholat juga pemahaman mekanik kita harus diselesaikan dengan pemahaman yang lebih pada tahap ketiga. Istighfar banyak-banyak nggih, kita sudah harus selesai nih. Istighfar banyak-banyak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hadaya. Zikir engkang kathah. Doa ini jangan lupa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Biar menyelamatkan agama kita. Jangan sampai sudah umur sekian kok tiba-tiba ada godaan, ya. Godaan setan yang terkutuk itu datang dari mana-mana. Padahal kita sudah pengennya mempersiapkan kepada kematian, tapi setannya teko luweh okeh. Maka kita harus berdoa supaya diselamatkan agama kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasadi. Jasad kita ini sudah mulai menunjukkan kelemahan-kelemahan nggih, yang biasanya mungkin kalau
dahar emping celebang-celebung mboten napa-napa, sakniki pun langsung terasa asam urate. Biasane munggah lantai 5 mboten napa-napa, saiki kok lantai 1 wis menggeh-menggeh. Biasane nek ana sing marai emosi, darah tinggine ora apa-apa, saiki dadi darah tinggi nggih. Dahar napa-napa, bakso, soto, gulai, tongseng, riyen mboten napa-napa, sakniki kolesterol. Jadi wa'afiatan fil jasati itu juga kita mintakan. Kemudian waziyadatan fil ilmi, ada sama-sama datang ke sini tapi juga karena datangnya ada motif lain, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, itu namanya tidak tambah ilmu. Maka kita minta apa yang menjadi ilmu kita itu bisa menep di dalam diri kita. Wa barokatan fir rizqi, rizki kita biar barokah, mempersiapkan generasi muda kita yang akan datang dengan lebih baik. Wa taubatan qablal maut, biar kita diberi kesempatan taubat sebelum maut. Karena ada loh orang yang soleh banget, ternyata ada godaan itu pas meninggalnya makdet, itu pas lagi maksiat. Maka kita memohon pada Allah supaya kita diwafatkan dalam keadaan yang sudah bertaubat. Warahmatan indal maut, dan pada saat nanti kita ini akan dipanggil, ada rahmat atau kasih sayang Allah yang katanya sakaratul maut itu sakit, karena ada rahmat maka kita menjadi merasa nyaman, merasa indah. Wa maghfiratan ba'dal maut, kita sudah mati tapi Allah masih sayang. Rapopo iki wis meninggal mbiyen amale akeh, tak ampuni kabeh dadi 0. Aduh senenge luar biasa. Dosa-dosa dibuat jadi 0 karena ada maghfirah dari Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ketika sekarat kita kemudian diberi bantuan oleh Allah supaya kita bisa menjalani semuanya dengan baik dan baik. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Nanti neraka itu tidak bisa kena badan kita karena kita selalu ngaji, karena kita selalu beramal soleh, karena kita selalu menjaga agama kita, dan kita nanti akan mendapatkan hisab yang baik yang menguntungkan hidup kita selama kita di dunia dan di akhirat. Prosedulur padha elingo, nggonmu urip ning alam donya, temenono nggonmu ngaji, tembe mburi ben ora rugi. Elingo yen katimbalan, yen wis wanci raleh wakilan, disandangi sarwa putih, yen wis mangkat ra bisa mulih. Ditumpakke kereta Jawa lan rodane rupa manungsa, dijujuke jero guwa tanpa bantal tanpa kloso. Ditutupi anjang-anjang, diurugi ping pirang-pirang, saiki kari adang-adang, kirimane anak kang soleh. Kirang langkung mekaten mengenawi wonten galap gangsal ngatur kersa para rawuh ngluberaken sih pangapunten. Wa antasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.